Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kapolres Serena Polri, Kang Budi, ini tetangga saya, sahabat saya selama di Lampung. Banyak sahabatnya lah daripada tamunya. Pak Gubernur, kakanda saya yang saya hormati, Pak Gubernur, para PJ Polda, Pak Bupati, Tangerang, Kapolres Tangerang, para hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas limpahannya kita masih diberikan kesempatan kumpul dalam penataan satuan kewilayahan secara umum, khususnya di Polres Tangerang ini. Mengawali sambutan ini, saya selaku pimpinan Polda Banten mengucapkan terima kasih dan selamat datang di daerah hukum Polres Tangerang kepada Kapolres Kapolres Polda Metro Jaya serta Bapak Gubernur. Untuk kita pahami bersama, tahun 2020 merupakan tahun masa yang syarat akan tantangan dan penuh dinamika. Pada saat Kamtipmas penegakan hukum, pada bulan Desember kita akan menghadapi puncak pesta, dan saat ini masih menghadapi pandemi COVID. Berbicara ranking Polda, ranking provinsi dan ranking Polda agak beda. Ini juga bagian daripada penataan organisasi. Lanjut, selain tantangan aspek Kamtipmas dan penegakan hukum, kita juga menghadapi pada saat meningkatnya harapan tuntutan masyarakat akan tergelarnya pelayanan Polri yang profesional, modern dan terpercaya. Mencermati berbagai tantangannya dan perkembangan lingkungan strategis yang ada, maka Polda Banten dituntut untuk mampu merancang berbagai kegiatan kepolisian yang proaktif serta menetapkan program yang aplikatif dan komprehensif guna mengantisipasi dan menanggulangi seluruh gangguan Kamtipmas yang akan dan sedang terjadi. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan Polda Banten yaitu mengusulkan penataan daerah hukum Polres Tangerang, di mana mengajukan penarikan beberapa polsek yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Tangerang, namun daerah hukum berada di wilayah Polda Metro Jaya dari kendali kepolisiannya, organisasi kepolisiannya. Penetapan daerah hukum kepolisian negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang daerah hukum kepolisian negara Republik Indonesia, di mana dalam bab 2 pasal 2 dinyatakan sebagai berikut. Daerah hukum kepolisian dibagi berdasarkan kepentingan penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian. Ayat 2, pembagian daerah hukum kepolisian sebagai maksud ayat 1 dapat dilakukan berdasarkan pembagian wilayah administratif, pemerintahan daerah, dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu. Jadi dua acuannya, wilayah administratif dan sistem peradilan pidana, karena kita pembagian dari CJS, tiap satuan kepolisian di wilayah. Sedangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 12/2017 tentang tata cara penetapan pembagian daerah hukum kepolisian, disebutkan dalam bab 1 pasal 2, terselenggaranya penetapan daerah hukum kepolisian yang sesuai dan serasi dengan pembagian wilayah berdasarkan administrasi pemerintahan daerah dan atau sistem peradilan pidana yang terpadu dan atau menurut kepentingan tugas Polri. Huruf C, terwujudnya tertib administrasi dan keteraturan dalam penetapan daerah hukum kepolisian. Pasal 2 bab 2 pasal 5 ayat 2, pembagian daerah hukum kepolisian dilakukan berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan dan atau perangkat sistem peradilan pidana terpadu serta berdasarkan kepentingan penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian. Hadirin sekalian, terdapat 11 wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Tangerang yang daerah hukum kepolisian berada daerah hukum Polda Metro Jaya, Tangerang Kota, Polres Tangerang Selatan, dan Polda Metro Jaya, yaitu 1. Polsek Pakuaji, Kecamatan Pakuaji, Polsek Teluk Naga, Polsek Sepatan, Polsek Cisauk, Kelapa II, Pagedangan. Agak bacanya agak sulit kan, belum kenal saya daerah-daerah yang sudah. Mohon maaf sekalian, belum pernah ketemu. Polsek Curug dan Polsek Legok. Pertimbangan dalam penataan daerah hukum Polres Tangerang antara lain sulitnya koordinasi antara Polda Banten dengan Pemprov Banten dan kabupaten kota. Lanjut, jarak tempuh, kemudian jarak Polres Tangerang lebih dekat ke Polda Banten 1 kilo dibandingkan ke Metro Jaya. Adanya keluhan dari beberapa kabupaten karena terjadi pemborosan APBD kabupaten. Hati-hati bacanya. Adanya keluhan dari beberapa kabupaten terjadi pemborosan APBD Kabupaten Tangerang dalam hal pemberian anggaran hibah. Ya betul juga sih Pak ya. Bapak kasih hibah 3 kabupaten, 3 Polres. Baik sekali Bapak, bukan main. Terima kasih Pak. Tapi kasih 1 aja ke Tangerang Kabupaten aja ke depannya Pak lah itu. Ya, nego-nego gitu. Tuntutan dari masyarakat Tangerang yang berada di daerah hukum Polda Metro Jaya untuk memperoleh pelayanan kepolisian di wilayah daerah hukum
Polda Banten. Ini sudah dilakukan penelitian oleh Selena Mabes Polri. Nanti akan disampaikan mungkin hasil penelitian seperti apa, supaya saya tidak subjektif dan susah. Bukan bahasa Indonesia kumain yang semua aing itu. Kendala dan kegiatan penanggulangan terhadap kelompok buruh LSM toko itu masukan dari Intel kemarin memang sulit juga nih. Masyarakatnya dari Tangerang Metro, titik kumpulnya di kabupaten, namanya cemar dari nama Banten, padahal itu buruh dari Metro. Sekalian aja jadi buruh Banten, enak saya namanya, kira-kira demikian lah alasannya. Koordinasi kriminal justice system tidak jalan, ini juga rekor di kriminal justice system nih, karena beda wilayah. Sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama Polda Banten bisa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Banten, Pak Gubernur, terima kasih, dan panitia penyelenggara rapat, khususnya ini dari inisiatif dari Kapolrena, Asrena. Semoga melalui rapor ini proyek bersama visi misi, yaitu membangun daerah tentunya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, intinya itu. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian dalam memberikan pelayanan kita kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, quwwata illa billah. Saya hormati Pak Kapolda Banten yang saya lihat masih awet muda, sejak datang sampai sekarang masih muda aja gitu. Terhormat, saya hormati dari tim penata Asrena Pusat Republik Indonesia dan tim Pak Bupati, Bupati, Kapolres Kota. Ini suka bingung orang Tangerang itu bingung. Yang masuk kantor Polres Kota itu termasuk di Tangerang, jadi salah datang dulu. Saya lebih mungkin lebih cocok Kapolres Tiga Raksa, cuma ada kampungan dikit gitu ya. Para Kapolres, para Kapolsek yang hadir, Bapak dan Ibu sekalian, saya sedikit ingin flashback ke belakang bahwa memang rakyat Tangerang lebih berorientasi ke Jakarta. Karena dulu kan zamannya Jawa Barat dan zamannya Jakarta, dengan sedikit terjadi disparitas yang luar biasa. Kesenjangan Jawa Barat, orang lebih senang mengaku Jakarta dengan berbagai fasilitas ketimbang mengaku warga Jawa Barat dengan keterbatasan fasilitas. Sampai tahun 80, 90 orang Jakarta yang tidak ke Tangerang nggak mau jadi warga Tangerang dan nggak mau urus KTP-nya. Sehingga pada waktu saya kepala desa tahun 80, saya harus melakukan operasi sampai bulan operasi, memaksa supaya mereka tetap daftar sebagai warga Tangerang. Masuk waktu saya camat Ciputat, saya camat Tiga Raksa, di sini pernah di sini saya. Jadi karena apa? Karena Jakarta mampu memenuhi berbagai fasilitas termasuk imigrasi, belum ada di sini. Sampai jalannya pun Ciputat, Jalan Ciputat Raya Jakarta. Gak mau tulis Jalan Tangerang, gak mau tulis. Karena pas surat kalau dari luar lamanya setengah mati kalau sampai ke Tangerang. Kalau Jakarta cepat, makanya orang Ciputat itu alamatnya selalu Ciputat Raya Jakarta. Termasuk BPTIK sekali itu yang apa? Aplikasi Polri begitu semuanya kayaknya namanya Jakarta. Tahun 95 masih begitu. Jadi dengan alasan karena memang lewat pos itu kalau di sini kan muter dulu ke Banten baru sampai ke Tangerang, saya langsung jalan. Jadi itu sebenarnya yang menjadi persoalan. Dan samping memang posisi Jakarta sebagai ibu kota itu kan layak prestise. Kalau kita keluar kan kita nggak pernah mau ngaku orang Banten. Kalau kita ke Kalimantan, kalau ke Jawa kita ngakunya orang Jakarta. Saya sendiri selalu bilang saya orang Jakarta bukan orang Banten. Tapi karena jadi gubernur terpaksa saya bilang saya orang Banten. Begitu juga fasilitas kepolisian dan sebagainya. Cuma kan jadi lama-lama kita pikir juga apakah memang ini harus kita pertahankan. Karena apa? Yang pribadi Pak Jaki kan Jakarta itu
tahun depan udah pindah kan, jadi juga tidak ada lagi pusat keramaian, konsentrasi dan sebagainya. Masyarakat sekarang sudah mulai, karena apa? Karena Polres Tangerang itu sudah bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Kepolisian juga siap. Memang dulu kalau lapor ke Banten atau ke Tangerang agak lama, beda. Nyatanya polisi juga beda sih. Kalau polisi dari Jakarta, Metro gagah-gagah, keren-keren gitu. Kalau polisinya di Banten, gitu-gitu udah tua-tua, mau beda. Saya juga udah bikin respect sama polisi Banten kalau gitu. Jadi ini juga mungkin yang membuat masyarakat juga waktu itu lebih merasa, dan dia saya akui jujur memang ada suasana. Tapi kan sekarang beda. Karena gubernurnya kan udah originalnya sama bupatinya kan Pak Jaki, juga beda tampilannya kan. Gak kalah keren sama gubernur apa namanya wali kota di Jakarta. Nah, yang kedua juga ke depan memang Banten sini juga saya mau kita tidak mau kalah di Jakarta. Bahkan dengan koordinasi ibu kota, Jakarta nanti nggak apa-apa lagi, bukan apa-apanya. Karena semua kegiatan perdagangan, dan industri semua sudah bergeser ke Jakarta atau ke Banten, termasuk Tangerang. Tangerang luar biasa, hampir 4 juta penduduknya Tangerang itu coba deh. Pembangunannya pusatnya BSD itu, orang BSD itu harus sadar bahwa dia ada di Banten, bukan ada di termasuk Pak Asradana tadi, Pak Brigjen. Bapak harusnya begitu masuk tol, ya udah Bapak warga Tangerang, warga Banten, dan kemudian saya jangan Pak Anies lagi. Tapi BSD itu pada salah satunya itu Pak BSD itu masih termasuk betapa susahnya memindai nomor polisi. Sekarang kalau mereka katanya sih kalau nomor polisi pindah apa di Jakarta lebih mahal harganya. Saya juga heran ketimbang nomor polisi A. Jadi gampang jualnya, gampang ngadainnya, dan lebih bergengsi nomor B daripada nomor A. Saya nggak tahu Pak Bianda nomor polisi mana di dia. Iya, kita udah tadi bilang tuh sama Pak, kalau di Tangerang nanti yang masuk ke Samsat Jakarta, ini masyarakatnya lain responnya, dan juga pastinya Pak, nanti kalau pindah ke Banten agak kurang, yang bisa 7 miliar, bisa jadi 5 miliar. Pak iya ditata, juga nggak bakal boleh nih. Harus bagaimana mensosialisasi, termasuk meningkatkan PAD kita dari apa namanya, PKB dan sebagainya, supaya mereka ada kesadaran. Nah kalau dari sisi KTP sekarang udah mulai, tapi sisi untuk membedakan nomor B ke nomor A ini memang masih ada semacam psikologi lah. Jadi memang belum ada satu kebanggaan. Nah ini kita harus menjawab tantangan ini. Jadi pada prinsipnya kalau saya sih sebagai gubernur memang bagusnya sih antara wilayah hukum dan wilayah administratif baru menjadi satuan, karena kita bisa berkomunikasi dengan baik. Gubernur datang ke Tangerang Kabupaten, dia disambut sama Kapolres. Begitu saya masuk ke kampung saya nggak bisa siapa. Karena orang Kapolres Metro nggak merasa saya gubernurnya. Nggak ada yang kawal setelah masuk sana. Kalau begini kan jadi dikawal, sana udah kawal. Jadi Pak Kapolres nggak mungkin kawal sampai saya ke rumah saya di Pinang, di Tangerang. Nah ini juga mungkin saya senang makanya. Nanti Pak segera pindah ke Polda Banten biar Pak Bianda lampunya nggak saya ke rumah saya. Ini wilayahnya juga sama kalau yang lain. Apa yang berkali juga kalau lagi sudah masuk ke wilayah Raja Libat sampai ke Tangerang itu sudah dilepas. Dan saya tidak merasa bahwa Polda Metro Jaya itu juga saya tidak merasa. Bukan tidak begini, tapi ada suasana yang psikologis kita tidak bisa. Gak tahu kalau Pak Jaki kan ketua Golkar Jakarta, dan dia mau jadi gubernur Jakarta mungkin misalnya. Dia oleh karena itu memang ada suasana psikologi yang perlu dipertimbangkan untuk
Tapi bukan itu saja sih, bukan gengsi atau pendapatan yang lebih besar, tidak juga. Cuma persoalannya adalah bahwa koordinasi dengan satu perangkat hukum, koordinasi dengan sesama itu saya kira menjadi sangat penting dan ke depan menjadi sangat strategis, dan sampai nanti kita tidak ada koordinasi dengan baik, tidak, apalagi tantangan ke depan itu jauh lebih berat. Saya kira itu baik secara politik maupun dari geopolitik, geoekonomi, termasuk juga geografis dan keamanan, saya kira menjadi penting buat Indonesia. Jadi pada saya tanpa pertimbangan minta pendapat dari Pak Yadis, saya buat dari sumber dia langsung ke Pak Kapolda, sudah sampai dan itu memang saya tantangan. Jadi akhirnya saya mendukung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas Budi Utomo beserta segenap tim Srena Polri, segenap tim Polda Banten yang saya hormati, Srena Banten dan seluruh jajaran, Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Haji Ade Alisyah Indradi yang saya hormati beserta seluruh jajaran, Pak Wakab, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Mohon maaf Pak Albertus dari PMJ Polda Metro Jaya. Terima kasih. Pertama-tama mari senantiasa selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang cerah ini kita masih dapat bersilaturahim walaupun di tengah pandemi COVID-19 dan juga bertatap muka dalam acara rapat koordinasi penataan daerah hukum Polresta Tangerang dengan wilayah administrasi Kabupaten Tangerang dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Mengawali sambutan saya pada kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Kabupaten Tangerang mengucapkan selamat datang kepada seluruh bapak-bapak. Kalau Pak Gubernur sebenarnya kembali pulang ke kampung Pak, kalau Pak Gubernur, karena dulu lama di Tiga Raksa. Dan ini Puspemkab salah satu yang membangun adalah Pak Gubernur Banten juga. Tadinya tempatin buang anak ini di sini Pak. Nggak ada yang mau, sekarang perebut Pak. Tentu saja kami dari Kabupaten Tangerang berharap banyak atas kehadiran bapak-bapak pada hari ini, terutama Pak Dr. Andes Brigjen Pol Budi Utomo untuk dalam rangka menetapkan wilayah hukum untuk Polres Kota Tangerang Tiga Raksa. Dan seperti tadi Pak Gubernur katakan bahwa Kabupaten Tangerang ini memiliki 29 kecamatan dengan populasi yang sudah mencapai 4 juta jiwa. Tentu saja ditambah luas kurang lebih sekitar 1000 km persegi, tentu saja wilayah Kabupaten Tangerang ini menjadi wilayah yang tantangannya juga sangat luar biasa sekali sebagai daerah urban terutama. Dan kami sudah menelurkan 2 daerah administratif, yaitu Kota Tangerang dan juga Kota Tangerang Selatan. Dan dengan perkembangan Kabupaten Tangerang yang sangat pesat, kami melihat bahwa sebetulnya 3 Polres ini juga memang sangat luar biasa sekali. Ya, karena secara culture agak sedikit berbeda nih. Wilayah Kabupaten Tangerang yang di Cisauk, Pagedangan sampai yang di Teluk Tangga dengan wilayah yang ada di Tiga Raksa, Cikupa, Pasar Kemis. Nah, ini menjadi tantangan kita ketika memang ada keinginan dari Polda Banten untuk kemudian menjadikan wilayah Tangerang Kabupaten ini bagian dari wilayah hukum Polda Banten. Pada awalnya terbentuk Provinsi Banten, memang wilayah hukum di Tangerang Raya ini masuk di bawah Polda Metro Jaya. Terlebih lagi ada PP Polri juga. Wilayah hukum di PP Polri itu semua mengikuti wilayah administrasi kecuali Tangerang, Bekasi, dan Depok, kalau nggak salah itu.
kemudian juga ada Perpres Jabodetabek muncul. Belum lagi memang yang saya tahu, mohon dianulir, mohon dikoreksi, bahwa ada beberapa aset vital, objek vital negara seperti Bandara Soekarno-Hatta yang memang berdekatan dengan wilayah hukum di Polda Metro. Terlepas dari apapun, kami melihat bahwa di Kabupaten Tangerang butuh kepastian terhadap wilayah hukum Polres Kota Tangerang. Karena sebetulnya dengan Pak Kapolres Tangsel dan Pak Kapolres Kota pun kalau untuk koordinasi walaupun memang teleponnya harus berkali-kali, tapi artinya saya harus telepon ke Pak Kapolres Kota atau ke Pak Kapolres Tangsel apabila ada kejadian di wilayah hukum Polres Metro. Tetapi memang jalinan komunikasi maupun koordinasi agak sedikit berbeda kalau kita daripada 2 atau 3 wilayah hukum menjadi 1 wilayah hukum. Ya, tentu saja ini menjadi perhatian kita juga. Terlebih lagi tadi barusan ada warga dari Teluk Naga, Kosambi di sekitar bandara, demonya di wilayah Tiga Raksa. Nah itu nganterin dari Kota Tangerang begitu masuk tol itu lepas sambut sampai yang di kabupaten. Nanti pulangnya juga sama, lepas sambut lagi dari. Nah ini menjadi tantangan kita. Memang ada beberapa wilayah, termasuk yang ada di Cisauk, ya, itu memang atmosfernya sudah berbeda. Ya, tentu saja daerah-daerah perkotaan tadi, ya Pak Asrena juga tinggal di Tangsel, ada rasa yang memang seperti Pak Gubernur bilang, nggak mau dibilang orang Banten, susah bener itu orang Banten, gitu ya. Nah, alhamdulillah Pak Gubernur biar kata Betawi tapi Betawi Banten, gitu. Padahal gubernurnya Betawi. Dan memang ada sedikit ego saja dari masyarakat yang selama ini memang berhubungannya dan berinteraksi secara sosial, ekonomi lebih banyak ke Jakarta dibanding ke Banten. Nah ini catatan-catatan saya, tapi selebihnya mau Polda Banten maupun Polda Metro Jaya dua-duanya polisi. Saya tidak meragukan kemampuan dari Polda Banten maupun Polda Metro Jaya untuk melindungi masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi terlepas apapun, ini saya serahkan kepada Pak Kapolri nanti Pak, melalui Pak Asrena, untuk penetapan wilayah Polres Kota Tangerang. Yang penting 1 di Kota Tangerang itu. Ya. Nah ini yang perlu perlu saya tekankan dan juga tegaskan bahwa yang penting 29 kecamatan ini masuk ke bawah 1 Polres Kota Tangerang, yaitu Polres di Tiga Raksa. Karena saya udah bangun kantor gede-gede Pak, mahal-mahal, hambur gitu, mubazir cuma ngurusin cuma 18 atau 19 kecamatan. Harusnya itu 29 kecamatan di kantor dibikin besar-besar gitu kan. Seyogi aja juga harusnya diresmiin Agustus ini Pak Gubernur. Cuma karena Covid, mohon maaf, jadi kita mengalihkan dulu lah. Kalau kantornya insya Allah 90% sudah siap semua. Kalau Pak Gubernur berkenan nanti sekalian lewat jalan pulang bisa meninjau. Tapi mebelernya memang. Nah, memang kantor tersebut didesain untuk melayani 29 kecamatan. Dan kami juga memahami tadi ada beberapa sektor-sektor polsek yang memang harus ada pemekaran lagi Pak. Karena dengan 4 juta penduduk di Kabupaten Tangerang, tidak mungkin 1 polsek ini bisa membawahi 3 kecamatan atau bahkan 2 kecamatan. Nah ini ada beberapa polsek yang nantinya Pak, mudah-mudahan diperhatikan untuk ada pemekaran-pemekaran. Karena memang kebutuhan terhadap pelayanan keamanan bagi masyarakat yang sangat tinggi di Kabupaten Tangerang. Sebagai daerah urban tentu saja menjadi tantangan kita semua, apalagi pada saat pandemi Covid seperti sekarang. Belum lagi ancaman potensi dari terpaparnya ekonomi dan juga masalah sosial di Kabupaten Tangerang. Kami pada saat ini sudah menghadapi
30.000 lebih buruh yang sudah di PHK, kemudian 9.000 yang sudah dirumahkan kurang lebih, dan hampir 20.000 pencari kerja baru. Nah itu semua numpuk di Kabupaten Tangerang. Bagaimana kemudian kita ke depan ini menjaga suasana yang kondusif walaupun di tengah berbagai macam kekurangan dan tekanan dari pandemi COVID-19 ini agar bisa tetap aman dan terjaga. Nah ini mudah-mudahan beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Pak Asrena, Pak Kapolda Banten, Pak Gubernur terutama. Tadi Pak Gubernur sudah bilang kita masuk ke wilayah Polda Banten. Saya katakan siap Pak, insya Allah siap masuk ke Polda Banten. Yang penting satu aja wilayahnya gitu, biar nanti kalau saya di luar paling keren sebenarnya Pak. Kalau di Akasi itu asosiasi kabupaten, saya bilang saya paling keren nih Bupati. Punya 2 Polda, punya 3 Polres. Korek satu. Tapi saya bilang nih yang belakang ini yang ngejagain saya 3 Polres, 2 Polda gitu. Memang dididik dan dilatih untuk jadi gubernur ternyata. Cuma mohon maaf Pak, memang sekarang ini ditugaskan menjadi ketua Golkar DKI Jakarta. Biar Pak Gubernur Pak Wahidin bisa 2 periode, itu kira-kira lah. Jadi memang sangat luar biasa sekali. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian pada rapat kali ini bisa kemudian mempercepat pembentukan satu wilayah hukum di Polres Tangerang Kota Tangerang di Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.